نستغفرك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: الجماعة الرحمة والفرقة العذاب. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini, karena pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu tujuan, dengan satu tekad, yaitu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ada dalam rumah sakit ingin selalu datang ke masjidnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan izin kepadanya dan belum memberikan kesehatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Pandanglah kepada orang yang ada di bawahmu dan janganlah pandang kepada orang yang di atasmu apabila kamu ingin mencapai rasa syukur yang sebenarnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi kita adalah sebagai suri tauladan bagi kita, contoh dalam hidup dan kehidupan. Baik ia tata cara mengelola kesehatan, duduk, menjaga rumah tangga, mendidik anak, semuanya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan: "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran wa man sabbaha marratan sabbahallahu alaihi ashra marratin." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali selawat. Begitupun dengan sebaliknya. Barang siapa yang memanggil Rasulullah satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali bagian. Kaum muslimin
dan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib tidak pernah bosan dan jenuh mengajak para hadirin kaum muslimin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanyalah menyembahkan diri kepada Aku. Kemudian kalau kita telusuri kitab tafsir Al-Jalalain karangan imam-imam besar, Imam Mahalli dan juga Imam Suyuti, menjelaskan di sana takwa adalah imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti contohnya hewan buas mempunyai ciri khas yaitu keberanian. Gajah mempunyai ciri khas yaitu badan yang sangat besar. Rusa mempunyai ciri khas yaitu tanduk yang sangat indah. Kemudian manusia mempunyai kemuliaan apabila ada ketakwaan dan keimanan di hatinya. Melangkah kita daripada surah Al-Anfal, adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini, diriwayatkan daripada Abi Daud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir di dalam peperangan, maka harta itu ada padanya. Kemudian datanglah perbantahan, bahwasanya perbantahan ini antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum muda berpendapat, enak saja, kan kami pergi berperang, kenapa kalian minta-minta? Kami pergi berjuang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, kok malah kalian, enak saja kalian minta-minta. Pungkasan seperti itu. Lantas apa kata kaum tua? Seandainya kalian kalah, maka kalian akan datang kepada kami. Bagaimana strategi yang akan dilancarkan lagi? Sehingga turunlah surah Al-Anfal yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang harta ghanimah, harta rampasan yang didapatkan di waktu perang. Qulil anfal lillahi wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya harta ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yaitu pertanda iman yang sempurna dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
dalam kitab tafsir al-kamilun al-iman, yang berarti iman yang sempurna. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan asma Allah gemetar hatinya. Seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai profesi, ketika di hadapan orang banyak disebutkan jabatannya, pasti hatinya akan gemetar. Kita ambil contoh pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas pohon. Tak lama kemudian datanglah Daksur. Rupanya Daksur ini sudah lama menanti-nanti keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia dengan membawa pedang, dihunus pedang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasul, siapakah yang bisa menolong? Dengan tenang dan santai Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika badan Daksur bergelimangan keringat, dan tanpa ia sadar diri, pedang yang ia hunus tadi jatuh ke bawah. Diambil lagi Rasulullah, diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan kepada Daksur, berkata Rasulullah, wahai Daksur, lalu siapakah sekarang yang bisa menyelamatkanmu dari pedang yang saya pegang ini? Lantas dia menjawab, tidak ada Rasulullah, kecuali hanyalah kemaafan darimu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dengan lapang dada. Dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita saling memaafkan, walaupun itu dia ingin membunuh kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam dua bahagian. Yang pertama kita ambil firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan membedakan antara siang dan malam. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk juga lautan, termasuk juga api, angin. Itu merupakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mempelajari ilmu-ilmu yang ada di lautan, dan ada pula orang-orang yang mempelajari tentang hasil tanah, yaitu pertambangan. Dengan hasil yang ada di sana,
keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak ada di permukaan bumi lalu ada di bawah, tentu merupakan sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan langit. Mereka yang menyelusuri di sana, para astronom yang mengetahui berapa bintang-bintang yang ada di sana, itu adalah jalan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zadatul imana, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Al-Qadi menjelaskan bahwasanya bahagian iman itu ada 3. Yang pertama adalah la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapakah itu? Itulah para malaikat. Malaikat yang bertugas, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara monoton. Kerjanya itu ada pula yang kerjanya itu sujud saja sampai akhir kelak. Ada pula yang bertugas mencabut nyawa, sehingga tidak ada pertambahan iman dan kekurangan. Kenapa? Karena aktivitasnya secara monoton. Kemudian yang kedua, yazidu wa la yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Siapakah itu? Itulah para nabi dan para rasul. Banyak sekali musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh Dasur. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan lautan api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Apakah itu mundur? Apakah mereka minggat daripada kerasulan dan kenabiannya? Oh tidak. Justru apa? Yazidu, keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada kalanya bertambah dan ada kala pula berkurang. Siapakah itu? Itulah kita para manusia. Ketika kita kalah dikarenakan nafsu, maka kita lebih hina daripada binatang. Namun ketika kita mampu menghandle nafsu kita, kita lebih mulia daripada malaikat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu telah berusaha, telah berjuang dan berikhtiar. Ada namanya berusaha, ada namanya berikhtiar. Kita contohkan satu contoh. Ada kerabat kita yang sakit. Dia sudah lama sakit. Kita sudah membawanya ke rumah sakit, kita jaga, kita rawat, dan kita sudah mendoakan kepada Allah akan diberikan kesehatan. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, memanggilnya. Kemudian kemanakah kita pergi? Apakah kita menyesal itu?
Tidak. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kembali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan mengeluarkan rezeki yang tak ia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Ini yang kita harapkan. Kadang-kala Allah memberikan harta kepada kita, rupanya itu adalah menjadi musibah bagi kita. Dan ada pula seorang yang mempunyai harta biasa saja, namun dia ikhlas, ia terima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada seberapapun, sehingga mendatangkan ketenangan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Salat ini adalah yang agama. Dan salat ini sudah sering kita dengar, baik hadis maupun Al-Quran. Salah satunya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat haruslah kita mulai dari sejak kecil. Kita dasari dalam hati kita, sebab kejahatan yang menimbulkan dalam diri kita seperti yang tertuang di dalam hadis Rasulullah, innal fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu mudghah, wa idza fasada al jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam diri manusia itu terdapat satu segumpal daging yang mana apabila dagingnya itu baik, bersih, suci, maka baik pula lah seluruh amalnya. Dan apabila buruk, maka buruk pula lah seluruh amalnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meresapi makna-makna yang tertuang dalam Al-Quran ketika kita sholat. Kemudian dengan meningkatkan pembacaan ayat suci Al-Quran, meresapi di dalam hati kita, akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kami berikan kepada mereka rezeki agar mereka infakkan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengurangi pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya
wal adza, dan menyakiti hati penerima. Ini adalah satu ketentuan tata cara kita dalam bersedekah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana ya Rahman ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.